Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Septiani dengan NPM 22120111489. Di sini saya akan mempresentasikan terkait makalah yang berjudul Profesionalisme versus Kepentingan Pribadi menjadi Dilema Etika dalam Dunia Hukum. Profesi hukum menempati posisi yang sangat penting dalam penegakan keadilan dan tata kelola masyarakat. Para profesional hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika dan integritas dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam praktiknya, para praktisi hukum seringkali dihadapkan pada situasi dilematis di mana kepentingan profesionalitas berbenturan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya, profesionalisme dalam bentuk hukum mengharuskan para praktisinya untuk mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kepentingan klien atau publik di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, sebagai manusia, para praktisi hukum juga tidak lepas dari kebutuhan dan ambisi pribadi. Ketika kedua aspek ini bertemu dalam situasi yang menuntut pilihan, dilema etika pun muncul dan menguji integritas para praktisi hukum. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan yang pertama itu tentang bentuk-bentuk konflik antara profesionalisme dan kepentingan pribadi. Yang pertama yaitu ada konflik ekonomi. Salah satu bentuk konflik yang paling umum terjadi adalah konflik ekonomi. Para praktisi hukum seringkali dihadapkan pada godaan finansial yang dapat menggoyahkan profesionalisme mereka. Seperti contohnya, advokat dapat tergoda untuk menerima tawaran suap demi memenangkan perkara atau mempercepat proses hukum. Selanjutnya yang kedua itu ada konflik relasional. Konflik relasional itu terjadi ketika hubungan personal seorang praktisi hukum dengan pihak tertentu mempengaruhi keputusan profesionalisme. Sebagai contohnya itu ada seorang jaksa yang menangani kasus yang melibatkan kerabat atau temannya dapat mengalami dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau membantu orang terdekatnya. Yang kedua, itu ada konflik politik dan kekuasaan. Konflik jenis ini muncul ketika praktisi hukum menghadapi tekanan dari kekuatan politik atau pemegang kekuasaan. Jaksa dan hakim sering menjadi sasaran intervensi politik dalam penegakan kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau pejabat tinggi. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, yaitu ada sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Kekuatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik profesi hukum menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan etis. Sistem yang lemah cenderung membuka peluang pelanggaran etika tanpa konsekuensi yang berarti. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu ada kondisi ekonomi dan kesejahteraan. Faktor ekonomi termasuk kesejahteraan praktisi hukum sangat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas profesionalisme. Ketika kebutuhan ekonomi dasar tidak terpenuhi secara layak, godaan untuk mengejar keuntungan pribadi akan semakin besar. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan dan internalisasi nilai etika. Kualitas pendidikan etika hukum dan internalisasi nilai-nilai profesionalisme sejak masa pendidikan tinggi hukum mempengaruhi ketahanan praktisi hukum terhadap godaan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang keempat, itu ada kultur dan lingkungan profesional. Kultur dan lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Dalam lingkungan yang koruptif, tekanan untuk mengikuti norma yang berlaku dapat sangat kuat. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi integritas akan mendorong praktisi hukum untuk tetap berpegang pada profesionalisme. Selanjutnya, yang ketiga itu ada strategi untuk memperkuat profesionalisme dan integritas dalam profesi hukum. Yang pertama yaitu reformasi sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Penguatan mekanisme pengawasan dan penguatan kode etik profesi hukum merupakan strategi penting untuk mengatasi dilema etika. Sebagai contoh, Komisi Yudisial misalnya telah mengembangkan sistem pelaporan online untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim. Yang kedua, yaitu melalui peningkatan kesejahteraan praktisi hukum. Peningkatan kesejahteraan praktisi hukum, terutama yang bertugas di sektor publik seperti hakim dan jaksa, dapat mengurangi godaan ekonomi yang sering menjadi akar konflik kepentingan. Yang ketiga, yaitu reformasi pendidikan hukum dan etika profesi. Penguatan kurikulum etika profesi hukum di fakultas-fakultas hukum dan program pendidikan khusus profesi hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual.
Yang keempat, yaitu membangun kultur profesionalisme dan akuntabilitas. Membangun kultur profesionalisme membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas di lembaga-lembaga hukum. Pemimpin yang menjadi teladan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengambilan keputusan etis dan menghargai profesionalisme di atas kepentingan pribadi. Baik, kesimpulan dari makalah saya yang saya jelaskan ini yaitu yang pertama, dilema antara profesionalisme dan kepentingan pribadi dalam dunia hukum merupakan tantangan etis yang kompleks dan terus berkembang. Berbagai bentuk konflik kepentingan ekonomi, relasional, dan politik dapat menggoyahkan integritas praktisi hukum jika tidak dikelola dengan baik. Dan pada akhirnya, keseimbangan antara profesionalisme dan pemenuhan kepentingan pribadi secara etis merupakan kunci bagi terwujudnya sistem hukum yang berintegritas. Profesionalisme sejatinya tidak berarti menihilkan kepentingan pribadi, melainkan mampu menempatkan kepentingan pribadi dalam bingkai etika dan tanggung jawab profesi yang lebih luas. Baik, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.